Oke. Satu-satu ya, satu-satu. Langsung aja Bang, bagaimana? Alhamdulillah pemeriksaan hari ini udah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Tapi pemeriksaannya gimana Bang? Pemeriksaannya gimana Mas? Kejar. Nah, ini biar kita masuk. Hari ini juga adalah hari pertama Mas Tiko diperiksa sebagai saksi di penyidikan ini, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Kita menjawab satu persatu pertanyaan dari penyidik dengan runtut, dengan sistematis, sesuai dengan kebutuhan daripada proses penyidikan ini. Dan tentu kami berharap keterangan hari ini bisa menjadi pendalaman atau bukti atau satu hal yang baru ya untuk membantah semua tuduhan-tuduhan daripada pelapor kepada klien kita, Pak Tiko. Ya, sekira itu. Berkaitan dengan aliran-aliran dana ya, dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti, kita sudah bahas satu persatu, kita jawab satu persatu alirannya kemana, semua kebutuhan untuk modal usaha, dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Bang, Akan ada pemeriksaan lagi nggak, Bang? Ini juga lama, Bang. Terus Ya. baru terungkap sekarang itu kan ada di bahasan nggak, Bang? Tidak ada sih pembahasan seperti itu. Yang ada memang adalah kenapa baru diungkap sekarang ya, karena di dalam proses pernikahan sebelumnya Mas Tiko kan sudah sering memberikan laporan ya. Berkali-kali dalam konferensi pers saya mengatakan bahwa Mas Tiko ini sudah sering, dan prinsip dari usaha ini adalah usaha kekeluargaan. Jadi pelaporannya tentu ya tidak seresmi orang di PT. Jadi kalau sekarang pelapor menuntut profesional, kenapa tidak dari dulu pada saat pelaporan itu? Jadi itu semua yang menjadi bahan-bahan masukan dalam proses penyidikan ini. Dalam mediasi, kalau mediasi kami sih membuka peluang untuk seperti itu ya, karena biar bagaimanapun apalagi ini adalah hubungan ya personalis yang pernah terjadi antara seorang suami istri ya. Jadi ruang-ruang itu masih terbuka. Mungkin ya saya tidak tahu siapa yang bisa menjadi mediator, tetapi bagi kami apa yang menjadi kepentingan hari ini, apa yang menjadi kewajiban hari ini kami selesaikan dengan baik ya. Kita kooperatif, kita dipanggil sesuai dengan jadwal, kami datang bersama dengan klien kami. Ya sebatas itu aja, laporan keuangan, laporan audit, aliran keuangan. Ya selanjutnya kita belum tahu ya, karena kami memberikan kesempatan pendalaman terkait dengan hasil BAP hari ini kepada penyidik. Berapa pertanyaan Bang? Wah, saya kurang lebih ada sekitar 40-an atau 50-an ya, pertanyaan. Karena ini juga kan pengulangan dari BAP lidik sebelumnya yang kita koreksi satu persatu. Ya. Bang, kira-kira akan ada peluang bisa berdamai dengan background mereka gitu? Ya, itu harapan dari teman-teman sekalian. Saya sih bersyukur sekali ya ada seperti itu. Tetapi sekali lagi itu ruangnya harus win-win solusi seperti apa. Jadi tapi sampai saat ini ya kita berharap semoga bisa itu terjadi ya, karena ini sekali lagi hubungan ini adalah hubungan yang sifatnya dulu adalah kaitan rumah tangga. Jadi saya rasa kalau peluang untuk berdamai atau apa ya, kedua belah pihak harus punya frekuensi yang sama. Bang, untuk penyalahgunaan jabatan mungkin ada arah ke sana nggak sih? Tidak ada. Kalau Jadi, saya sih kita di dalam proses BAP tadi sangat jelas untuk berkaitan dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Kita satu persatu sebagai direksi, Pak Tiko tadi menjelaskan bahwa aliran dana tersebut murni untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada yang kepentingan pribadi. Bang, untuk perusahaannya sendiri sekarang masih berjalan ya? Perusahaannya sudah selesai, sudah tidak berjalan. Restoran sudah berakhir di 2019 ya. Sebelum PT secara badan hukum masih tercatat di AHU bahwa PT ini masih sebagai badan hukum. Bang, tapi sudah ada pertemuan antara Tiko dengan mantan istrinya sebelum datang atau? Kalau berkaitan dengan perkara ini belum ada. Kalau berkaitan dengan urusan anak atau mungkin saya nggak tahu. Bang, tadi mantan istrinya juga katanya datang ya Bang untuk pemeriksaan ini. Kami tidak melihat
data. Saya tidak tahu apakah ada data, saya nggak tahu. Bang, ini kan berarti urusan bisnis gitu ya. Ada perjanjiannya seperti apa sih Bang? Mungkin pas awal bikin bisnis bersama gitu sama mantan istri. Iya, bisnis bersama ini kan dibangun karena ini urusan bagaimana suami istri ini membangun bisnis keluarga. Jadi kenapa bisnisnya ini hanya ada 3 pemegang saham yang kesemuanya ini adalah ikatan keluarga. Satu bapak mertua, kedua ini adalah suami istri. Jadi bisnis ini dibangun, memang hubungannya adalah bagaimana membangun bisnis secara internal keluarga. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam perusahaan ini. Artinya nggak ada perjanjian tertulis yang disetujui semua pihak gitu ya Bang, secara materai atau resmi gitu. Kalau Bang? perjanjian tertulis itu berdasarkan akte pendirian perusahaan saja. Di situ jelas berapa jumlah saham yang disetorkan, ya, masing-masing jelas berapa komposisi persentasenya, ya, tertulis siapa direksi, siapa komisaris, dan siapa pemegang saham. Pak izin Itu Pak, aja sih. terkait dengan bukti bantahan selain rekening koran apa aja Pak yang sudah disampaikan? Ya, bukti-bukti saksi-saksi dari beberapa saksi dari pihak Pak Tiko ya yang membuat perkara ini bisa lebih jelas aliran dananya, termasuk kepada pembayaran vendor. Jadi nanti mungkin ada beberapa saksi yang dari vendor dan dari supplier yang akan memberikan kesaksian bahwa benar pembayarannya itu ke vendor dan supplier itu. Bang, berarti total yang diduga penggelapan dana ini arahnya lebih kepada mungkin kerugian perusahaan atau seperti apa Bang? Arahnya? Lebih bukan. Jadi kalau dikatakan penggelapan, perusahaan ini tidak pernah untung, tidak pernah berjalan. Bisnis restoran ini kan fluktuatif, jadi tergantung berapa customer yang datang untuk datang ke restoran tersebut. Jadi itu yang tidak bisa diprediksi. Namanya bisnis restoran kan kadang ramai, kadang sepi ya. Biaya perusahaan juga banyak, sewa gedung, sewa peralatan dan lain-lain, gaji karyawan, itu semua menjadi beban biaya yang pada saat ditutupnya restoran itu masih tanggung jawab daripada Mas Tiko untuk menyelesaikan. Sedangkan pelapor sendiri lepas tanggung jawab gitu. Ya, udah ya, oke ya. Siap.